Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semoga kita semua selalu dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Selamat datang di channel Muslim Voice dan terima kasih yang baru saja mengunjungi channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, channel dunia apologet, debat, lintas iman dan berita seputar Islam. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini dua oten kena mental oleh mualaf cerdas yang masuk Islam karena mengikuti ajaran Yesus atau lebih mempercayai ajaran Yesus, di mana Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk menyembah satu Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah untuk mengajarkan Trinitas serta mengajarkan untuk menyembah dirinya, karena Yesus itu adalah seorang utusan dari Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun para oten-oten menyebut Yesus adalah Tuhan atau Allah itu sendiri, mungkin itu bagian dari iman mereka, tapi pada kenyataannya Yesus sendiri menyatakan bahwa beliau hanyalah utusan, bukan Tuhan. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Ya. Jadi sebenarnya saya mau tanya sama Bro Ray ini tadi mengatakan bahwa Bro Ray ini lebih mengikuti ajaran Yesus, ya benar nggak Bro Ray? Iya bang, saya lebih mengikuti ajaran Yesus bang. Alhamdulillah bang, saya mengikuti ajarannya tapi tidak menuhankan bang. Oke, sebelumnya Bro dari Kristen juga dulu? Ateis bang. Ateis bang. Ateis. Oh iya. Iya. Jadi gini loh Bro, kalau memang mengikuti ajaran Yesus, seperti Bang Demian tadi katakan bahwa dibaptis, bahkan mengajarkan kasih, bukan bermusuhan gitu loh. Dan juga banyak ajaran Yesus yang harus diikutin, ya. Bukan hanya ngomong aja. Jadi gini Bro, banyak orang yang mengatakan kami lebih mengikuti ajaran Yesus, padahal dalam kebenarannya itu tidak. Itu hanya mengakui aja, seperti hanya kami mengimani kitab-kitab sebelumnya, tetapi tidak berbuat, hanya percaya aja. Jadi karena di dalam Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan sia-sia, kan begitu. Jadi seperti tahu kan tambor itu, kalau diketuk kan bunyinya gede, dalamnya kosong. Jadi harus iman dan perbuatan itu harus seiring sejalan. Bukan hanya mengimani tapi tidak berbuat, percuma itu. Nah itu maksudnya Bro. Jadi jangan kita berbicara saya lebih mengikuti ajaran Yesus, saudara nggak dibaptis, kan begitu. Tidak mengabarkan Injil apa yang diberitakan Yesus, itu sudah berbohong sebenarnya Bro. Nah gitu maksudnya Bro. Oke, terima kasih. Itu aja saya sampaikan dulu sih. Siapa nih? Bang Ray dulu ya. Ya, silakan. Abangku. Bang Danti aja, Pak Danti aja, Pak Danti. Kita dulu. Ini kan Bang Yosi barusan itu kan ngomongnya ke Bang Ray. Jadi mah Bang Ray yang wajib menanggapi. Silakan dulu Bang Ray. Iya, jadi gini bang. Tadi Abang mengatakan imani dan lakukan juga. Kami mengimani dan lakukan bang. Apa yang dikatakan Yesus, bukan dikatakan orang lain. Karena kita percaya kesaksian Yesus seperti dalam Al-Quran itu Nabi Isa. Beliau mengajarkan tentang sunat. Juga kami sunat. Jangan bicara tentang adat dong bang ya. Nanti kalian pasti pakai adat kalau bicara sunat itu. Lucu juga itu nanti. Nah, sedangkan kalau Abang mengimani dan melakukan, Tuhan kalian bersunat tapi kalian kebanyakan tidak. Tuhan kalian melarang memakan babi hutan, kalian juga memakan babi. Tuh.
kami Islam ada bang makan babi, nggak ada bang, alhamdulillah bang. Saya belajar Islam dan di situ juga menyatakan bahwasanya babi itu haram, dan jadi kebanyakan orang Muslim juga nggak makan. Nah tapi di Alkitab abang ada ayatnya, tapi abang semuanya melakukan oknum lah, saya katakan oknum yang tersesatkan sama bapak gereja. Kenapa saya mengatakan tersesatkan? Karena bapak gereja ketika saya menanyakan tentang babi selalu bilang apapun boleh dimakan, yang penting bisa dinikmati. Loh, itu kan haleluya, bukan haleluya lagi gitu. Nah itu bang, jadi tadi kita bahasnya tentang itu bang, tentang 1 Yohanes 5 ayat 7, tentang manuskrip lama. Kalau mengimani, kami lebih mengimani bang. Percayalah bang, kami lebih mengimani Yesus bang daripada kalian bang. Terus Oke, sekarang Pak Dance nambahin, Pak Dance. Nanti dua-dua gitu Ya, kan. saya tambahkan saja. Tadi disebut-sebutkan mengikuti Yesus. Ya, saya juga Muslim sangat-sangat mengikuti Yesus. Satu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Satu, Yesus mengajarkan pembasuhan. Ya, contohnya dia membasuh kaki. Membasuh berarti pakai air. Nah, itu membersihkan dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Muslim itu wudu. Iya. Jadi Yesus mengajarkan. Lalu Yesus mengajarkan Torah. Ya, mengekalkan Torah. Nah, Torah itu sebetulnya ada dalam Al-Quran dan melaksanakan itu. Lalu Yesus disunat. Ya, saya sebagai Muslim melakukan itu. Lalu 4, Yesus mengajarkan rasul-rasul untuk sembah Allah yang esa. Jadi bukan menyembah dirinya, jadi hanya menyembah Allah. Iya. Lalu ke-5, Yesus menyatakan diri bahwa dia hanyalah utusan, dan Allah yang harus disembah itu adalah Allah sang pencipta langit dan bumi, berdasarkan Yohanes 17 ayat 3. Jadi seorang yang cerdas itu harus mengimani bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ya. Ya. Udah bang. Silakan yang mau tanggapi. Saya ini. Silakan Bang Dance, nanti langsung ke Bang Yosi. Mundur karena ada Oh iya, kegiatan lain. Bang, makasih ya Bang aja. Oh iya, oke. Nanti berarti abang sama Bang Arif nanti. Iya. Jadi ya. Bang Yosi duluan ya, silakan bang. Boleh. Oke, aku tambah sedikit ya bro. Apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kita ini, ya, mengimani dan lebih mengikuti dari kami. Gimana kalau mengimani tidak mengikuti? Katanya mengikuti. Kalau mengikuti itu berarti saudara ini dibaptis seperti perintah Yesus, kan begitu. Nah, terus saudara bilang kami memakan daging-daging babi atau apa. Jadi saudara jangan menuduh mungkin ya semua. Saya tangkap tadi karena hanya sebagian mungkin. Karena ada juga saudara-saudara kami yang tidak memakan makanan itu. Itu pilihan mereka. Nah, gitu loh bro. Jadi seperti Pak yang Cemumik tadi mengatakan juga tentang pembasuhan, ya, itu dilakukan oleh saudara-saudara saya juga, ya, dan saya juga sendiri melakukan itu di saat ada namanya perjamuan. Itu dilakukan di saat ada perjamuan, pembasuhan kaki, kan begitu seperti Yesus memberitakan di Yohanes mana itu, Yohanes 13 ayat 13 kan, karena engkau mengatakan akulah Tuhan dan Guru, apa yang dia dilakukan lakukan juga murid-muridnya, seperti itu. Nah itu yang dikatakan membasuh kaki, saling membasuh kaki satu sama lain, artinya saling melayani satu sama yang lain, begitu. Nah, ditambahin aja lah Pak Demian. Langsung Mbak Dance. Iya. Jadi si kawan-kawan Muslim mengatakan bahwasanya mereka mengikuti ajaran Yesus, tapi yang mereka sebutkan adalah Taurat gitu loh. Mereka nggak bisa membedakan mana Taurat, mana ajaran Yesus. Yesus itu datang menggenapi Taurat dengan kasih karunia.
Makanya Yesus selalu mengajarkan tentang apa? Kasih. Dia menggenapi Taurat itu dengan kasih karunia. Nah, kalau kita mau berbicara masalah Taurat, sebenarnya yang tidak mengikuti sunnah, konsep sunnah atau ajaran sunnah itu Islam. Dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 11 dikatakan apa? Sunat itu khusus bagi Abraham dan keturunannya. Sedangkan mereka ini bukan keturunan Abraham, mereka melakukan sunat. Mereka membatalkan hukum Taurat. Kemudian kalau kita masuk ke makanan haram dan halal, Yesus itu nggak pernah mengatakan babi haram, anjing haram dan sebagainya. Nggak ada. Haram dan halal itu adanya di dalam kitab Taurat Musa yang mengajarkan siapa? Yang mengajarkan adalah Musa. Dan konteks haram dan halal itu khusus bagi bangsa Israel. Dalam hukum Taurat membolehkan seluruh bangsa boleh makan apa saja. Kejadian 9 ayat 3. Semua bangsa boleh makan apa aja, itu ajaran Taurat. Sedangkan khusus bagi bangsa Israel, mereka tidak boleh makan makanan yang kosher yang sudah dijelaskan. Makanya ketika konsili Yerusalem di tahun 50, kisah para 15, itu dijelaskan orang Yahudi tidak makan makanan haram dan mengikuti syariat Yahudi. Orang Goyim tidak perlu karena itu bukan untuk mereka. Nah, sedangkan orang Islam bukan orang Yahudi, mereka melakukan itu, bahkan bukan cuma mereka melakukannya saja, tapi mereka juga menghilangkan dan mereka melanggar Taurat. Kenapa? Karena sebenarnya bukan cuma babi saja yang haram, kawan-kawan. Dalam hukum Taurat Musa, onta haram, Nabi Muhammad makan onta. Kelinci haram, Nabi Muhammad makan kelinci. Kemudian hewan-hewan di laut yang tidak bersih seperti belut, kemudian ikan lele, kemudian gurita, kemudian cumi, itu semua haram itu. Tapi kawan-kawan muslim ini makan makanan haram. Mereka makan makanan haram gitu loh. Jadi kalau mereka mengatakan mereka mengikuti Yesus, kenapa makan onta dan kelinci? Kenapa makan makanan haram? Katanya mengasihi Yesus gitu loh. Kalau mengasihi Yesus, kenapa kalian sunat? Wong sunat itu hanya bagi keturunan Abraham. Katanya mengasihi Yesus. Kalau mengasihi Yesus, kalau percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, kenapa kalian tidak mengikuti ajarannya kasih karunia? Kasihilah musuhmu, balas kejahatan dengan kebaikan. Kenapa kalian malah membenci musuh, memerangi musuh? Katanya mencintai Yesus, mengimani Yesus. Kalau mengimani Yesus, kenapa Yesus berkata dia anak Allah dan kalian tolak? Kalau mengasihi Yesus, kenapa kalian enggak memanggil Tuhan sama seperti yang Yesus panggil Bapa kan? Allah kan nggak pernah disebut sebagai Bapa. Kalau mengasihi Yesus, kenapa tidak menyembah Adonai? Kenapa menyembah Tuhannya orang Arab? Jadi mengasihi bangsa, ada satu nubuatan di dalam Alkitab dikatakan gini, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi sebenarnya hatinya jauh daripada aku. Mereka cuma ngomong-ngomong aja mengasihi Yesus. Sebenarnya mereka nggak mengasihi, mereka tidak melakukan satupun ajaran Yesus. Hanya mencocokinya dengan Taurat, itu pun Tauratnya dirubah-rubah kawan-kawan. Jadi tidak ada orang Islam itu mengikuti ajaran Yesus, enggak. Kalau kalian mengikuti Yesus, nggak mungkin kalian jadi Islam, malahan kalian jadi Kristen. Gitu. Udah bang? Bang Dubin udah? Udah. Oke bang Erha mungkin? Biar dilurusin yang makan apa tuh namanya itu? Ikan itu. Silakan. Iya bang. Iya. Demian jangan melebar kemana-mana lah. Ini konsep pertamanya kan tentang konsep 1 Yohanes 5 ayat 7 demian. Ini kok malah melebar ke masalah sunat. Itu memang sunat itu memang kami mengikuti milah Nabi Ibrahim sesuai yang ada di Al-Quran. Di Al-Quran itu kan memang Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jelas kami juga mengimani kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu iman yang pertama amantu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Ini jadi salah satu keimanan kita memang Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tetapi pedoman umat Islam adalah Al-Quran, di mana kalau berbicara masalah tentang keharaman makanan, itu sudah jelas di dalam ayat Al-Quran itu diperintahkan. Jadi kalau unta itu memang tidak pada zaman Nabi Muhammad itu memang tidak diharamkan, dan barang-barang lainnya hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmil khinziri wa uhilla li ghairillah kan wa ila akhirih kan, seperti itu diharamkan bagi kamu memakan mayat, bangkai, ini bangkai, kemudian ada babi, kemudian hewan
yang disembelih tanpa melafadzkan, tanpa menyebut nama Allah dan lain-lain, itu haram semuanya. Kalau memang demikian memang percaya terhadap Yesus, ya demikian juga harus disunat lah. Bukan kemudian karena Yesus karena demikian bukan keturunan Abraham kemudian tidak mau disunat. Ini ajarannya, masalahnya ajarannya. Demikian yang enak-enaknya saja yang dipakai, sementara yang tidak enak malah dibuangnya. Kalau memang demikian mengikuti ajaran Yesus, demikian tidak mungkin beragama Kristen, karena Yesus itu hanya diperuntukkan bagi kaum Bani Israel saja, kan seperti itu. Jadi kita kembali lagi pada konsep diskusi yang pertama saja, demikian tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 itu yang memberi kesaksian itu ya sebenarnya siapa? Atau Yesus sendiri, atau masih ada firman, masih ada Roh Kudus, masih ada Bapa, kan seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadikan demikian itu ketika berhadapan dengan sesama Kristennya saja, ini akan digampar habis terutama oleh si Malikil. Sering kan saya melihat debat demikian dengan si Malikil ini selalu digampar terus oleh si Malikil, tidak berkutik demikian. Dan seperti itu, apalagi dengan ketika demikian mengkomparasikan dengan agama kami, dengan agama Islam, yaitu Al-Quran yang statusnya sebagai penyempurna dari agama-agama atau ajaran atau kitab-kitab sebelumnya. Barangkali itu, ini saja dulu demikian, agak lama ini. Bang, iya nggak apa-apa kan ganti. Bang Yosi apa? Siapa dulu nih? Oke. Apa demikian? Oke, bro. Aku ini sedikit. Yosi, oke. Bang, gue mau jawab dulu Bang, bentar sedikit aja. Iya, oke. Siap. Ya. Buat abang-abang, ketika belajar sama guru mengasih rumus 1 ditambah 1 dikali 5, jawabannya berapa? Ada rumusnya. Nah, kalian ikutin atau enggak Bang? Ketika guru bicara. Kalau kalian nggak mengikuti, kalian dapat nilai 0 atau enggak? Udah, itu aja konsepnya Bang. Tuhan kalian mengajarkan, Tuhan kalian mencontohkan, tapi kalian menolak, kalian mengatakan itu ajaran Abraham, kalian mengatakan itu adat. Itu loh Bang. Tuhan kalian aja melakukan, umatnya kok mau mengatakan itu cuma ajaran Abraham, adat, cuma ajaran Abraham juga. Waduh, keturunan Abraham. Itu kan malah kontradiksi Bang, kayak gitu Bang. Berarti Tuhan kalian ini bukan kalian Tuhan kan, gitu loh. Kayak seperti mana kami mengimani beliau sebagai Rasul, Ibrani 3 ayat 1, Ibrani 3 ayat 2, Yesus adalah Rasul dan Imam besar, Yesus adalah Rasul yang setia seperti pada Musa loh. Kami percaya Rasul sebagai Rasul, Yesus sebagai Rasul. Terus di kitab Yohanes, dia mengatakan, Yohanes, di kitab yang mengkal itu ada yang mengenal engkau satu-satunya Allah. Kami percaya sama Allah satu-satunya, gak tiga-tiga. Nah itu loh Bang. Ayo Bang, jujur Abangku. Semoga ya Bang ya, haleluya jadi bismillah Bang. Amin. Oke. Udah ya. Oke, Bang Yosi, silakan. Iya, tadi hampir lupa lagi saya mau ngomong apa. Pas lagi ngomong Ngopi dulu sambil ngopi ya. Rokok, ngopi, ya kan? Santai aja. Jadi gini loh, Bang. Iya. Jadi gini, aku sih sebenarnya ingin saudara-saudara saya juga ini ya mendapatkan jalan yang lurus itu seperti ajaran Yesus, kan begitu. Nah, janganlah kita kalau saya lihat ya bro, sebenarnya ajaran yang lebih jelas itu ya, ini menurut saya ya bro, di dalam Alkitab itu jelas tentang makanan, jelas. Tetapi di saat ada kitab yang baru datang terus mengklaim bahwa itu adalah sempurna, kalau memang itu adalah sempurna, tidak ada yang dirubah di dalam kitab-kitab sebelumnya. Tapi buktinya seperti yang Dimen sudah bahkan tadi tentang makanan ya, itu jelas di situ kayak udang, belut, unta nggak boleh dimakan. Tetapi di saat ada yang baru mengatakan, oh ini boleh dimakan. Nah, jadi sebenarnya mengikuti mana ini yang menyempurnakan atau sempurna atau tidak menyempurnakan, kan begitu. Nah, jadi kita harus inilah, saya sebenarnya inilah para saudara-saudara ini supaya coba kita baca Alkitab deh.
saya anjurkan saudara-saudara juga baca Alkitab yang baik. Nah, walaupun itu pilihan kan dari pilihan kita juga sendiri nanti mau menerima atau tidak. Karena begini saudara, saya juga sementara ini belajar ya menyelidiki kitab-kitab di luar Alkitab. Sementara juga belajar begitu. Jadi selama ini yang saya dapat di dalam Alkitab itu sangat luar biasa untuk mendidik kita mengetahui yang sebenarnya dan kebenaran di dalam Alkitab itu sangat luar biasa. Apalagi ajaran Yesus yang penuh kasih. Ajaran Yesus kasih, bro. Jadi saudara-saudara kalau memang mengikuti ajaran Yesus, saudara-saudara juga harus seperti Yesus yang penuh kasih gitu. Tidak membenci saudara, membenci musuh. Karena di dalam Yesus musuh pun apa? Berdoalah untuk saudara kita yang membenci kita, gitu loh. Tapi selama ini saya dapat di ini ya, yang saya lihat malah menjadi pembencian yang sebagian, nggak semua ya, gitu loh. Oke, terima kasih. Ada tambahan boleh? Ada tambahan? Ya, oke, enggak, ini Mas Kristen, Pak. Ada tambahan. Ya, Mas tadi Kristen, Pak Dante. Bang Lemian dulu, Pak. Iya, oke. Silakan, Bang. Setelah saya dulu, Pak Dante. Dua orang soalnya. Bang Lemian ya, Bro. Silakan. Iya, siap. Ya, Oke. kemarin itu saya lihat Pak Arif itu babak belur diajar sama Sia kawan-kawan. Ya gitulah, kalau jawaban Pak Arif ini tidak sesuai dengan dalil, dengan ayat, ya bakal babak belur gitu loh. Jadi jangan gitulah Pak Arif. Yang pertama, kemudian yang kedua, jawaban Pak Arif kan mengatakan orang Islam tidak mengikuti Taurat, tapi mengikuti Al-Quran. Al-Quran menyempurnakan. Nah, yang namanya orang menyempurnakan, itu melengkapi, bukannya merubah, bukannya menghilangkan. Kalau Anda mengatakan Al-Quran itu menyempurna itu nggak menghilangkan, menyempurna itu meneguhkan ajarannya. Di dalam ajaran Musa dan ajaran Islam, itu separuhnya dihilangkan, bukan menyempurnakan. Harus dibedakan gitu loh. Sedangkan kalau perjanjian baru, apa kata Yesus? Selama langit dan bumi ini belum runtuh, kitab-kitab para nabi, satu hukum pun dan juga cerita-ceritanya nggak akan ditiadakan. Sedangkan Nabi Muhammad meniadakannya. Nah, di sini kan kita bisa melihat kan, sebenarnya siapa yang membatalkan hukum Taurat, ya kan? Nabi Muhammad atau Yesus, jelas sekali. Yesus tidak membatalkan. Nah, sekarang kita bahas mengenai ajaran. Apakah orang Kristen mengikuti Yesus? Ya, kita mengikuti karena Yesus tidak pernah memerintahkan kami untuk sunat. Yesus memerintahkan orang Yahudi, bukan kami. Kemudian makanan haram dan halal. Apakah Yesus pernah memerintahkan kami untuk jangan makan babi? Nggak pernah. Yesus memerintahkan orang yang mendapat tanah perjanjian untuk jangan makan babi. Apakah Yesus menyuruh kami makan babi? Ya, Yesus menyuruh kami makan babi. Kejadian 9 ayat 3, Yesus berfirman, Hashem berfirman, semua yang hidup, yang bernyawa, itu menjadi makananmu. Tidak ada yang haram dan halal. Kepada siapa? Nuh dan keturunannya. Makanya kalau Anda tinggal di Israel, Anda tidak disuruh untuk mengikuti 10 hukum Taurat dan 613 misal. Enggak. Anda disuruh mengikuti yang namanya 7 hukum Nuh. Jadi di dalam kitab kami itu sudah jelas. Masalahnya kawan-kawan muslim ini mereka nggak ngerti gitu loh. Dibilang orang Kristen makan babi, ya kan, orang Kristen tidak sunat. Padahal mereka nggak ngerti tentang konteks hukum Taurat, mereka nggak ngerti tentang sunat. Gini aja lah, ada nggak perintah sunat di dalam Quran? Tunjukin saya satu dalil di dalam Quran, Allah berfirman, sunatlah umatku. Kemudian gimana ayatnya dalam Quran? Nabi Muhammad sunat. Tunjukin ayatnya satu saja kalau ada saya masuk Islam ini. Perintah sunat dan juga Nabi Muhammad sunat di dalam Quran ya. Saya mau langsung masuk Islam saya. Saya ikut juga, bro. Udah. Iya ya, Bang. Habis Saya tambahkan saja. Iya, silakan. Ya, ya. Tadi ada yang menyebutkan kenapa Kristen percaya Yesus tetapi menyembah Allah bangsa Arab. Perlu diketahui bahwa kata Allah kan itu dari kata al-ilah. Jadi dari il yang sinonim dengan el. Jadi ketika kita sebutkan ilah itu
sepadan dengan El yang adalah bahasa Ibrani, ya. Jadi ketika kita sebut Allah, kita tidak kesasar. Itu merujuk pada sesamahannya Adam Abraham. Nah, dalam Al-Quran itu disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Tinggi dan Maha Mulia yang wajib disembah. Nah, apakah Maha Tinggi dan Maha Kuasa Maha Mulia itu ada dalam Alkitab? Ya ada. Yesaya pasal 57, ya. Saya tidak bisa dibesarkan. Kalau bisa dibesarkan langsung kita baca. Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-15 bagian A. Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia. Jadi yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia itu adalah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini telah ada di dalam Bible itu sendiri. Iya. Memang dalam perjanjian lama itu ya ada nubuat-nubuat yang digenapi dalam perjanjian baru, lalu muncul aturan itu merangkul. Iya, bukan berarti tidak ada hukum Torah, sedangkan Al-Quran itu terdiri dari Torah, Sabur, dan Injil. Itu yang disebut merangkul. Iya. Nah, coba kita lihat pada surat Al-Ma'idah ayat 8. Ya, di situ dikatakan Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu. Nah, ini menegaskan bahwa Al-Quran itu ya merangkul. Jadi menyebutkan secara seksama tentang Torah itu sendiri, tentang Injil itu sendiri, mengisahkan tentang Yesus. Lalu An-Nisa 4 ya, ayatnya 159, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya dalam kurung Isa. Iya, jadi Islam itu mengimani Isa, batal imannya jika tidak mengimani Isa atau Yesus. Ya, seperti itu jelas. Oke, silakan. Saya hanya menunjukkan data saja. Silakan lanjut. Bentar, yang bawah dong, tolong bantu tap-tap yang bawah ya, tolong ya. Sekarang Bang Rey, silakan. Iya, makanya itu Bang, saya dari awal udah katakan belajar Bible itu gunakan kejujuran. Ketika belajar Bible menggunakan kejujuran, kita akan menemukan kebenaran. Betul loh Bang. Kenapa Abang tadi menyinggung tentang ajaran kasih? Kurang kasih apa Bang? Kita udah nunjukin kebenaran tapi kalian nggak terima, kurang kasih apa? Kayak gitu loh Bang. Makanya itu Bang, jangan sampai tersesatkan, jangan sampai kalau Abang bicara Kristen itu apa tentang mengikuti Yesus, tentang agama Kristen aja, apa sejarahnya bukan agama, hanya sekumpulan, kayak gitu loh Bang. Makanya ketika kita bicara tentang Yesus menuhankan Allah, jadi ayolah Bang, belajar dengan jujur, udah itu aja. Abang ketika bicara jujur, Abang percaya dengan Tuhan satu-satunya, bukan bapak, bukan anak. Nah, itu Abang pasti ke jalan yang benar. Udah itu aja. Bang Rey, tukar Bang Juma dulu ya, Bang Rey. Iya siap Bang. Saya jaga sandal. Tidak apa-apa, saya ditukarin dengan Bang Suma, tidak apa-apa. Enggak Bapak Bang Rey aja sini aja. Sini aja Bang Rey. Mohon maaf Bos, kalau bisa Pak Danji, kalau misalkan ini di open cam aja, soalnya berat nih HP saya ini kalau ada orang on cam. Masa? Bisa begitu ya? Bang Habib juga gitu juga enggak ya? Benar. Enggak. Nah, gini aja mungkin Pak Danji sambil ditutup apa namanya kameranya pas nanti mau apa itu aja baru dibuka pas nanti komen. Lanjut dulu siapa Bang RH dulu yang nanggapin Bang RH tadi soalnya. Bang RH silakan.
Wah, Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya datang juga. Udah mandi bang? Belum. Waalaikumsalam. Shalom. Iya, salam. Gurunda Jan Cimumak, gimana kabar Gurundaku? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Selamat berjuang. Oke, Iya. oke. Saya bisa membangun narasi sedikit atau ada yang mau lanjut? Silakan. Baik. Jadi gini, ada hal yang satu pekan ini yang kemudian ingin saya katakan kepada saudara saya, adik saya Demian, terkait dengan Tuhan yang umat Islam sembah dan juga Tuhan yang disembah oleh teman-teman Kristen, ya. Aduh, kemana lagi? Sinyalnya itu. saya belum ngomong aja bang, semua udah gemetaran nih sampai keluar. Jaringan. Keren juga ya bang, keren ya. Iya. Keren. Naik lagi bang, itu sinyalnya kali nyangkut. Bukan aku loh. Aku kan Ada cuma sama. roh. Mungkin ada roh-roh yang menyangkut. Aduh. Ya, siap. Kalau di ini apa namanya? Kalau di tempat lain pasti udah dibilang begini. Wah, Bang Zuma kabur ini. Lanjut abangku. Oke, lanjut Bang. Sambil masak. Cek. Iya, Suara saya kedengaran. kenceng bang, kenceng. Ya, dengar Bang. Lanjut Bang Zuma, lanjut. Insya Allah aman sinyalnya sekarang ya. Oke, cek. Ya, siap. Oke, baik. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya setiap umat yang padanya kemudian diutus Nabi diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alnal mansakan liyasku